Halo, 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 shalom. Semoga terdengar ya di dalam video kali ini suaranya mungkin. Oke, pertama-tama terima kasih mungkin yang masih setia terus eksis ya di dalam video yang saya bagikan ini masih bersama dengan Napuan Karpidol atau Nabi Karpidol ya tentunya ya. Jangan disangka saya nabi ya, ini cuma nama channel aja. Tidak ada yang namanya esensi apapun ya. Anggap aja seperti itu ya. Yang jelas ini cuma nama brand saja ya. Nabi Karpidol ini nama brand saja, oke? Di video kali ini saya akan membahas mengenai Mamon ya. Mamon yang mungkin banyak orang-orang Kristen itu masih belum banyak mengerti tentang apa sih itu mamon ya, dan bagaimana kata Alkitab mengenai mamon ini. Kebetulan mamon ini juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri di dalam Perjanjian Baru, khususnya di Injil Lukas ya. Di Injil Lukas dia menjelaskan itu. Tetapi untuk apa ya, untuk lebih mengenal apa itu mamon, itu kan mamon ini kan apa ya, banyak tuh digambarkan tuh seperti kekayaan yang memberi suatu pengaruh ya, pengaruh materi, dan itu juga bisa dipergunakan juga untuk merendahkan suatu derajat atau martabat seseorang juga. Itu dikenal mungkin di dalam literasi Alkitab juga gitu ya. Tapi mengenai mamon itu ada penjelasannya mengenai etimologinya ya. Etimologinya kata mamon ini tuh berasal dari ini masih apa ya, masih perdebatan. Mamon ini berasal dari akar pengertian dan akar katanya dari mana ya. Tetapi ketika kalau diterjemahkan di dalam bahasa ada mungkin ada tiga bahasa ya yang menjelaskan tentang mamon, tentang etimologi mamon ini, itu bahasa Aram ya. Bahasa Arab itu menyebutnya dengan mamon, mamona ya kalau bahasa Arab itu. Dan juga eh, dalam bahasa Yunaninya itu disebutnya mamonas ya. Itu terjemahan dalam bahasa Yunani yaitu mamonas. Kalau dari bahasa Latinnya yaitu mammona ya. Jadi ada jadi ada seperti ada apa, kayak ada nggak bisa digabung, dia harus disebutnya itu mamona gitu, beda dengan mamona gitu, beda. Ini disebut mamona gitu, mamona gitu. Kalau yang bahasa Arab itu kan mamona gitu kan, tapi kalau dalam terjemahan bahasa Latin itu disebutnya mamona gitu. Jadi ada diksi yang sangat berbeda sekali gitu ya. Jadi seperti itu etimologinya, cuman kalau di dalam Vulgata itu tidak diterjemahkan secara spesifik ya, maksudnya ini diawali dengan bahasa apa sebetulnya kan, mengenai mamon ini gitu. Terjemahan dan akar pengertian daripada diksi mamon ini. Tapi oke lah ya. Saya akan membawa kalian tuh kepada di mana yang paling familiar itu dibahas mengenai mamon ini. Tapi ketika saya membahas mengenai mamon, alangkah baiknya kita juga membaca uh, ayat Alkitab juga ya, maksudnya supaya kita lebih lebih dapat poinnya ya, on poinnya kita akan lebih dapat ya.
Oke, nggak usah berlama-lama lagi, saya akan jelaskan yang sangat familiar sekali mengenai Mamon ini ya. Saya hanya mengambil dari ayat dari Injil Lukas ini ya, karena ini yang lebih 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 strength ya pengertiannya ya, lebih strength penjelasannya di sini mengenai Mamon itu sendiri. Jadi Mamon ini ada di dalam Lukas 16 ya. Lukas 16 ya, dimulai dari ayat pertama ya. Oke, kita perbesar. Semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Mungkin ini terlalu kecil ya. Semoga aja kelihatan. Coba kita agak perbesar ya, agak perbesar. Nah, ini ya, segini. Mungkin jadi yang familiar ini mengenai Mamon ini dibahas di dalam Lukas 16 dimulai dari pasal 1 sampai mungkin saya akan membahas poin ini sampai pasal berapa ya? 19 atau 13 gitu. Oke, saya mulai mulai saja dalam pembahasan kali ini di Lukas 16 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ya, dengan dengan judul perikop perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, kita mulai begini. Firman Tuhan berkata, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang yang kaya mempunyai seorang bendahara. Jadi ada seorang yang kaya raya, dia memiliki bendahara dalam pengelolaan harta bendanya, kekayaannya itu. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Jadi ada tuduhan kepada si pekerjanya ini, yaitu bendaharanya ini, bahwa ada tuduhan yang isinya itu menghamburkan miliknya, menghamburkan harta ya. Lalu di ayat yang keduanya, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Jadi si tuannya ini, ya, si tuannya ini bertanya kepada atau menuntut suatu pertanggungjawaban kepada si bendahara tersebut ya. Jadi berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Terus kata bendahara itu di dalam hatinya, jadi di dalam hatinya itu dia mengatakan hal, jadi apakah yang harus aku perbuat tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Jadi si bendahara ini memanggil orang yang berhutang itu kepada tuannya itu. Terus katanya kepada yang pertama, ya, orang yang pertama ini, orang yang berhutang kepada tuannya itu. Berapakah hutang kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ya, seperti itu. Jadi kan disebutkan ini kan 100 tempayan. Jadi dia suruh bikin surat hutang lagi jadi 50 tempayan ya. Oke, nanti saya akan jelaskan poinnya ya. Lalu kemudian ia berkata kepada yang kedua, jadi orang yang kedua yang berhutang juga kepada tuannya. Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah
surat utang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sekilas nanti kalau orang Kristen itu membaca uh, mengenai ayat ini, timbul pemikiran yang agak-agak lain gitu ya. Agak-agak lainnya apa? Agak-agak lainnya dikiranya itu uh, kita itu bebas ya, bebas dalam melakukan atau mempergunakan mamon tersebut. Tetapi kita akan nanti akan saya bahas ya langsung kepada poinnya nanti. Tapi sebelum itu kita teruskan lagi kepada Lukas pasal 16 ayat 10 ya. Jadi ada dua apa namanya judul perikop. Yang kedua ini adalah setia dalam perkara kecil. Ini sangat masih berhubungan sebetulnya ya, masih ada korelasinya. Jadi di ayat 10 mengatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, ya, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Mungkin ada bayangan toh, udah ada hal-hal yang bisa ditangkap ya di sini ya. Oke, kita lanjut di ayat 13 ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Uh, jadi stop sampai di situ ya. Ini kenapa saya harus stop sampai di sini? Karena supaya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai Mamon ini ya. Oke. Jadi saya sudah bilang di sini kan terdapat di ayat 9 ini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kok begini ya isinya ya kan? Begitu pasti di pikirannya kan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur katanya. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya gimana sih? Tetapi di ayat yang ke-13 dia di sini mengatakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang atau tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ngerti nggak maksudnya itu? Mamon itu adalah berupa berupa kekuasaan yang ada di dalam dunia. Kok bisa seperti itu? Kamu menafsirkan seperti itu, kekuasaan yang ada. Karena mau berupa harta, mau berupa uang, itu yang menjadikan manusia itu berkuasa di dalam dunia ini. Ya,
Jadi harta itu bisa barang-barang kamu, hasil-hasil yang kamu perbuat atau hasil-hasil yang kamu kumpulkan, sama seperti uang juga seperti itu. Karena banyak orang tuh me- menempatkan uang ataupun harta itu sebagai kekuatan kekuasaannya, seperti itu. Itulah mamon, perlu diingat ya. Jadi kita teruskan juga di sini, semua itu didengar oleh orang-orang Farisi. Jadi posisinya ketika di Lukas 16 ini, itu posisinya Yesus itu sedang mengajar di bukit. Lalu ada orang Farisi yang mendengar. Ya, didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu berkata kepada mereka nih di ayat 14 ya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tahu, banyak orang tuh berbuat baik karena ingin dipuji. Jadi mempergunakan mamon itu tidak benar dan kamu tidak dipercaya gitu. Sekalipun kamu mempergunakan mamon yang tidak jujur, tapi kamu tidak bisa mengeksekusi itu. Jadi ini poin yang akan saya bagikan mengenai mamon ini ya. Oke, jadi kita close dulu. Jadi yang poin yang pertama adalah mamon yang tidak jujur adalah harta duniawi, yaitu kekuasaan, sebetulnya kekuasaan yang bisa manusia andalkan di dalam dunia ini, gitu. Jadi sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 9 tadi ya. Lukas pasal 16 ayat ayat 9 tadi dikatakan di sini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon kan. Nah, jadi ini yang poin yang saya iniin, poin yang saya ambil ya. Jadi poin yang pertama, mamon yang tidak jujur adalah harta duniawi, sebetulnya kekuasaan yang diandalkan oleh manusia sebetulnya itu. Sehingga kamu harus mempergunakannya. Jadi orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya itu harus mempergunakannya untuk mengasihi ya, untuk mengasihi sesama sesuai dengan tadi Lukas pasal 16 ayat 9. Mengasihi sesama dan memperbaiki yang ada di dalam diri. Ketika kamu mengasihi, kamu akan secara otomatis akan memperbaiki yang ada di dalam dirimu itu. Begitu. Ngerti ya? Jadi jangan ditafsir yang seenak jidat gitu. Jadi poin yang kedua ya. Poin yang kedua, jadi mamon jadi poin yang kedua ini, mamon harus kamu tundukkan. Jadi mamon ini harus kamu tundukkan, bukan kamu yang dikuasai oleh mamon gitu. Dan bukan kamu yang dikuasai oleh mamon. Jadi mamon itu harus kamu tundukkan. Ya. Bukan kamu itu di bawah mamon, tapi kamu di atas mamon. Kamu harus mendudukkan mamon ini karena sesuai dengan Lukas pasal 13 tadi, kamu itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Allah dan Mamon. Ya, jadi seperti yang dikatakan juga di dalam apa namanya di dalam Lukas 16 uh, pasal yang mulai dari ke-10 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalau kamu tidak setia dalam hal mamon, ya, ya, tadi sesuai dengan apa yang saya ucapkan ya di poin yang kedua itu.
Jikalau kamu tidak sesuai dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah nih? Ini nih, ini kamu harus ini nih, kamu harus lihat target ini nih. Siapakah yang akan mempercayai kepada kamu harta yang sesungguhnya? Kok dikatakan harta yang sesungguhnya? Berarti jadi mamon itu harta yang tidak sesungguhnya sebetulnya. Begitu. Jadi mamon itu harta yang tidak sesungguhnya. Makanya disebutnya tidak jujur. Tetapi kamu mempergunakan itu untuk mengelola harta yang sesungguhnya sebenarnya sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 10 ini, ayat 11 ini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi begitu, ketika kamu tuh dikuasai oleh mamon, maka bukan kamu lagi tidak mengindahkan Allah, tapi Allah akan membencimu. Allah tidak menyukaimu. Seperti itu. Jadi kamu tidak bisa mengabdikan dirimu kepada, tetapi yang dijelaskan di sini adalah bagaimana kamu menundukkan mamon itu, kamu menguasai mamon itu untuk mempergunakan. Contoh pelayanan. Sebagai pelayanan. Pelayanannya bentuknya apa aja? Mengasihi sesama. Ketika misalkan di dalam wadah bergereja gitu, dalam di dalam gereja ada misalkan jemaatnya yang kekurangan, dilayani. Ada jemaatnya yang tidak mengerti, mungkin yang mengalami banyak berbeban berat, dilayani. Gitu loh. Sama tugas penggembala, tugas pendeta, bahkan itu bukan hanya tugas gembala, tugas pendeta saja, tetapi tugas para orang-orang percaya termasuk jemaat. Ini berbicara secara secara apa? Secara secara keseluruhan sebetulnya, tidak tidak terpatok kepada siapa yang mengajarimu, siapa yang membimbingmu, siapa yang mengkepalaimu, siapa yang memimpinmu. Karena tuannya itu Tuhan Yesus. Ngerti nggak? Tuhan Yesus yang menjadi tuannya atas kamu. Jadi ketika di dalam dunia, mau itu gembala, mau itu pendeta, dia tetap seperti hamba, sama seperti jemaat yang lain. Jadi kamu akan dipertuntut pertanggungjawaban juga nanti bagaimana kamu mengelola itu. Karena mamon itu bukan harta yang sesungguhnya sebetulnya. Jadi sudah nangkep ya, ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga ya, poin yang terakhir ini. Jadi meskipun mamon itu tidak jujur ya, tetapi kamu itu mempergunakan mamon itu sebagai bentuk keadilan, justice, ya, sebagai bentuk keadilan dalam menempatkan yang baik sehingga kamu tetap dianggap mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu kepada Allah. Jadi kamu sudah mengerti bahwa mamon ini adalah harta harta palsu sebenarnya, bukan harta yang sesungguhnya. Tetapi
Harta yang bukan sesungguhnya kamu itu kamu olah menjadi harta yang sesungguhnya bagi banyak orang, termasuk dirimu sendiri. Jadi, tuanmu tuanmu ini sesuai di dalam Lukas pasal 16 itu, dimulai dari ayat 1, Tuhanmu itu akan memujimu meskipun kamu mempergunakan mamon yang tidak jujur ini. Karena kamu pandai mengolah itu semua. Itu kesimpulannya 3 poin itu. Nanti saya akan masukkan ke dalam deskripsi ya supaya lebih jelas lagi nanti. Semoga saya tidak lupa dalam memasukkan 3 poin kesimpulan itu ya mengenai Lukas pasal 16 ayat 1 sampai sampai 13 ya sesuai 14 lah tadi sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi ya gitu mengenai hal mamon ini gitu. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini mengenai mamon ya. Semoga kalian mengerti ya mengenai penjelasan yang saya jelaskan ini. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahpahaman atau mungkin ada kurang penambahan literasi ataupun uh, ayat atau uh, macam lah literasi gitu. Mohon dimaklumi saja ya. Karena memang di Lukas 16 ini sangat sangat memang familiar dan strength sekali dalam segi pengertiannya gitu. Sangat kuat sekali gitu untuk menjelaskan mengenai penjelasan mamon ini gitu. Jadi mungkin cukup sekian. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang puas bisa ya, berkomentar di dalam kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi bahan apa namanya bahan pertimbangan atau bahan masih belum mengerti gitu, masih belum connect, masih belum ini. Nanti nanti saya akan jelaskan ya di video selanjutnya jika ada itu juga ya. Jika ada yang tidak mengerti soal ini, ada yang lebih bagusnya lagi tonton videonya sampai selesai dan ulang-ulang lagi gitu. Ya. Jadi ulang-ulang supaya kalian mengerti gitu. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahpahaman, mungkin ada literasi yang apa ya tidak lengkap itu dalam dalam memberikan suatu penjelasan. Tetapi penjelasan saya itu saya sudah cantumkan juga mengenai etimologinya, mengenai dari kata memoneti bisa ada pengertian dari 3 bahasa, ada ininya ya, apa namanya, leksikonnya gitu ya. Jadi sudah saya paparkan tadi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. God bless you.